Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah yang mana diberi nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk melanjutkan belajar kita di ilmu nahwu praktis 40 jam karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah ta'ala. Kemudian salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masuk ke dalam macam kalimat ya. Kalau kemarin kita udah mempelajari dan udah praktek pada huruf yang ada dalam Al-Quran. Ya, kemarin sebelum kita lanjutkan, kita murojaah sedikit. Kemarin kita membahas tentang huruf atau harfun ya. Coba saya mau tanya-tanya, saya tunjuk ya, Uma. Umi Nini hadir? Hadir Ustazah. Ya, Umi Nini kemarin kita membahas tentang huruf. Huruf dibagi menjadi dua. Apa aja, Umi? Huruf mabani dan ma'ani ya Ustazah. Iya, Masya Allah. Barakallah. Baik. Ada huruf ma'ani dan huruf mabani. Kemudian selanjutnya kita ke Umi Rini. Coba disebutkan contoh dari huruf ma'ani, Umi Rini. Umi Rini maujudah? Gambarnya ditunjukin, dibuka itu videonya. Video dibuka, Rin. Oh ya, mic-nya Umi sebelah kiri, bawah, masih tertutup. Umi klik, tik gitu. Kiri bawah yang ada tanda kayak mikrofon. Ini Umi Rini sepertinya di Beliau baru pertama kali belajar lewat Zoom Ustazah, umurnya sama. Huruf apa Ustazah? Coba Umi disebutkan contoh huruf ma'ani. Enggak kedengaran ya. Suaranya enggak kedengaran. Nggak kedengaran Umi. Contoh huruf ma'ani. Apaan Ustazah enggak kedengaran suaranya? Oh ya, yang lain gimana Umi? Suara Ana ada? Ada jelas Ustazah. Oke, Saya enggak jelas ya. Volume coba dikencengin. Yang ringkih. Volume digedein. Volumenya digedein. Enggak jelas ini suaranya. Ya nggak apa-apa. Coba Umi nanti volumenya dibesarin dulu. Biasanya terus. Sudah dibesarkan. Pindah posisi. Pertanyaannya pindah apa, posisi. Ustazah? Pertanyaannya, coba diberi contoh dari huruf ma'ani. Huruf ma'ani. Nah, Wa. Betul. Betul. Artinya apa? Badan. Artinya dan. Nah, Atau summa. Kemudian. iya, Masya Min Allah. dari izya apabila. Baik, Masya Allah. Barakallah fiik, San. Masya Allah. Ya, itu tadi adalah pengertian atau contoh dari huruf ma'ani dan pembagian huruf ya Umi sekalian. Baik, kita lanjutkan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Oh, skrinnya hilang. Ya, nanti kita akan menemui banyak sekali huruf ya, macam-macam hurufnya yang termasuk huruf ma'ani ini tidak hanya huruf jar saja, nanti ada huruf penasab, huruf penjazm, insya Allah.
penjelasannya akan kita bahas sesuai dengan bab ya. Nah, di sini contoh-contoh hurufnya tadi ya, termasuk di sini yang disebutkan adalah huruf jar. Nanti kalau di kitab itu ada di halaman 6, 5 atau 6. Kalau bukunya lama, halaman 5, buku-buku 6 ya. Nah, itu di situ ada contoh-contoh huruf. Nah, di situ termasuk contoh dari huruf jar. Tadi yang disebutkan artinya dari, kemudian ada ila, artinya ke, an, dari sama ya. Samaan, tapi nanti penggunaannya berbeda. Misalnya kalau an, ini setelahnya adalah eh apa namanya kata orang lebihnya nama ya misalnya an Aisyah, an Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an kayak biasanya di hadis-hadis gitu. Terus kemudian ada fi, ada ruba, ada alba'u, al-kafu, al-lamu ya. Nah, alba'u, al-kafu ini nanti bisa masuk ke dalam huruf qasam atau huruf sumpah. Nah, kemudian penjelasannya kalau huruf bersambung dengan isim ya, dan dia tidak mungkin bersambung dengan fiil. Apa itu isim, apa itu fiil, nanti kita bahas setelah ini. Nah, tapi kita masuk ke pembahasan yang kedua, subbahasan yang kedua. Kalau kemarin huruf, sekarang kita masuk ke kalimat atau al-kalimatu. Yang pertama, pengertiannya yang mempunyai arti, baik satu huruf, dua huruf atau lebih. Jadi huruf termasuk itu adalah kalimat ya. Dia sudah memiliki arti walaupun dia terdiri dari satu huruf. Contohnya tadi wa, ya itu cuma satu huruf tapi dia memiliki arti maknanya dan. Yang kedua, nah ini contohnya ya. Ada al-baitu, al-mudarrisu, al-baitu artinya rumah, al-mudarrisu artinya pak guru, yaktubu artinya dia sedang menulis, ila artinya ke, min artinya dari ya. Dua kata terakhir ini kita ambil dari contoh huruf. Terus kemudian yang ketiga, kalimat dalam bahasa Indonesia berarti jumlah mufidah. Jadi dalam bahasa Arab, kalimat itu disebut jumlah mufidah. Yakni apa? Kalimat yang sudah sempurna maknanya. Jadi SPOK-nya subjek, predikat, keterangannya itu udah lengkap. Itu namanya jumlah mufidah. Kalau kemarin kalimat dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa Indonesia ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa kita itu misalnya rumah itu kan bentukan dari kata ya, susunan dari huruf-huruf kemudian kata. Nah, kalau dalam bahasa Arab rumah itu termasuk kalimat, yakni tadi lafadz yang mempunyai arti. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, di sini dibahas kalau di kitab itu di halaman 2 ya. Macam-macam kalimat ya. Kalimat di sini konteksnya adalah makna dari bahasa dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kata. Dibagi menjadi 3. Ada ismun wa fi'lun wa harfun. Ada isim secara umumnya itu kata benda, kemudian ada fi'lun atau kata kerja, kemudian ada huruf. Nah, huruf ini tidak memiliki makna yang sempurna kecuali dia bersambung dengan isim. Ya. Kita lihat pembahasan berikutnya. Nah, kita masuk kepada alismu atau isim, yakni kata benda. Maknanya di sini kalimat yang memiliki makna dan tidak terikat dengan waktu. Ya, kenapa harus diberikan kata terikat tidak terikat dengan waktu? Karena nanti di pengertian fi'il itu dia kalimat yang memiliki makna juga, tetapi dia terikat dengan waktu, ya, perbedaan itu. Isim tidak terikat dengan waktu. Sedangkan fi'il atau kata kerja itu terikat dengan waktu. Nah, di sini diberikan contohnya ada Muhammadun Maryamu. Nah, kata Muhammadun dan Maryamu ini menunjukkan orang, nama orang.
Ya, kita lihat di sini Muhammadun dia bertanwin, kemudian Maryamu dia tidak bertanwin. Kenapa seperti ini? Ya memang seperti ini kaidah penulisannya. Terus kemudian contoh lagi ada kata ustadzun atau Pak Guru, ya pengajar juga sama kata kayak tadi tuh al-mudarrisu atau mudarrisun, maknanya sama. Pak Guru, mudarrisun bisa pengajar juga bisa. Terus kemudian syamsun. Makkata. Nah, Makkata ini Makkah ya, Makkah nama tempat. Jadi dia tidak ditanwin. Ya, tidak ditanwin. Di sini bisa fathah, bisa dhamah. Nah, isim adalah lafaz yang menunjukkan kata benda. Kata benda ini syamsun ya. Syamsun itu kata benda. Tempat, contohnya makatu atau makata. Kemudian sifat misalnya jamilun, bagus. Kemudian maksurun, rusak. Ba'idun, jauh. Nah, itu semuanya kata sifat. Terus kemudian nama orang Muhammadun, Maryamu, terus binatang. Contohnya kitun, dajajatun. Nah, kitun itu kucing, kalau dajajatun itu ayam betina. Nah, itu termasuk dari nama binatang. Nah, di sini penjelasannya yang dimaksud tidak disertai waktu adalah tidak menunjukkan waktu, baik lampau, sekarang, ataupun yang akan datang. Past tense, present tense, continuous tense. Ya, itu ya maksudnya. Jadi kalau Muhammad ya udah, nah berarti nama Muhammad. Ustadzun berarti ustadz, seorang guru, enggak diartikan telah Pak Guru atau sekarang Pak Guru, tidak seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada tanda-tanda isim. Kalau di kitab itu halaman 4 ya, kalau enggak halaman 3. Kalau di tempat sana saya halaman 3, Umi. Nah, ciri-ciri isim. Kalau dalam matan Jurumiyah ya, matan Jurumiyah itu kitab yang mempelajari ilmu nahwu secara ringkas ya, di situ semuanya bahasa Arab. Falismu yu'rafu, isim memiliki ciri-ciri yakni bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif lami wa huruful khafdi. Nah, ini ya. Tadi itu bil khafdi berakhiran kasroh. Kemudian wat tanwini berakhiran tanwin. Bidukhuli alifi walami diawali alif lam. Kemudian wa huruful khafd yakni diawali dengan huruf jar. Huruful khafd itu huruf jar. Kemudian yang kelima yakni menunjukkan nama atau kata benda. Yang pertama contohnya berakhiran kasroh. Bismi Allahi. Nah, ini akhiran kasroh di isim ini bukan karena tanpa sebab ya, tapi ada sebab yang menyebabkan dia itu berakhiran kasroh. Ya, contohnya misalnya di sini tuh diawali oleh huruf ba. Huruf ba ini huruf jar. Maka isim setelahnya menjadi harokatnya kasroh. Terus kemudian di sini Allahi. Nah, biasanya kalau tidak didahului oleh huruf jar, nanti kita akan belajar tentang idhofah. Berarti isim ini menjadi mudhofun ilai. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti kita bahas. Ini sekedar pengetahuan aja. Terus yang kedua, itu berakhiran tanwin. Jika kita dalam membaca Al-Quran, selalu berjumpa dengan huruf-huruf yang bertanwin, baik itu domatain, fathatain, kasrotain. Nah, itu adalah salah satu ciri dari isim. Nah, di sini contohnya rojulun, Muhammadun, kemudian waladun, bintun, imro'atun, tufahatun, ya, yang semuanya berakhiran dengan domatain. Terus kemudian diawali oleh alif lam. Contohnya al-ustadu, al-kitabu, ar-rajulu, ya, semuanya isim atau semua kata yang diawali oleh alif lam itu disebut isim. Yang perlu diingat bahwa antara tanwin dan alif lam ini tidak bisa bergabung menjadi satu. Jika ada alif lam, maka tanwinnya hilang.
Jika ada tanwin, maka alif lamnya hilang. Ya, alif lam ini kalau kita belajar tajwid namanya apa? Lam ta'rif ya. Jadi fungsinya itu apa? Untuk memakrifahkan isim yang tadinya nakiroh. Jadi untuk mengkhususkan isim yang tadinya isim itu umum awalnya. Ya, tandanya nakiroh itu apa? Dengan diakhiri tanwin. Nakiroh itu umum, kalau makrifah itu udah khusus. Sudah jelas barang yang atau benda yang ditunjuk. Kemudian yang keempat yakni diawali huruf jar, ya, wa huruful jari. Nah, di sini contohnya fi. Jika ada huruf jar di depan suatu kata, maka kata setelahnya ini menjadi kasroh harokatnya. Contohnya fil baiti, minal masjidi, alal maktabi, ya, semuanya harokatnya kasroh. Terus kemudian yang kelima, yakni menunjukkan nama atau kata benda. Nama seperti nama Aisyah, Muhammadun, Zaidun, dan sebagainya. Nah, minta bantuannya di mute ya Umi. Sudah saja. Jazakillah khair. Kemudian kita lanjutkan dulu ke fi'il sebelum kita praktek ke Al-Quran. Nanti biar langsung kita temukan mana isim, mana fi'il. Yang kedua ya, tadi sudah isim, sekarang kita masuk ke al-fi'lu atau fi'il. Yakni kata kerja. Pengertiannya di sini kalimat yang memiliki suatu arti dan disertai dengan waktu. Ya, jadi ada waktunya. Contohnya di sini kata kataba. Kataba itu artinya telah menulis. Dia seorang laki-laki telah menulis. Dalam bahasa Arab ringkas ya, cuman kataba. Padahal maknanya kalau dalam bahasa kita di sini dia seorang laki-laki telah menulis. Kemudian qara'a. Ini artinya membaca. Dia seorang laki-laki telah membaca. Terus kemudian ada kata yaktubu. Dia seorang laki-laki sedang membaca. Yang kata tadi telah, kalau yaktubu itu sedang. Terus berikutnya kata yakra'u. Ini juga sama-sama membaca. Cuman kalau ada huruf ya di depannya, maka artinya menjadi sedang atau akan. Dia seorang laki-laki ya, dianya di sini seorang laki-laki, satu orang sedang membaca. Terus kemudian berikutnya uktub. Ini kata perintah. Kata perintah ini berarti sesuatu yang nanti akan dilakukan. Jadi termasuk apa? Continuous tense ya. Nah, ini artinya tulislah. Tulislah untuk siapa? Kepada siapa yang dituju? Nah, ini tulislah oleh kamu seorang laki-laki. Jadi ini ditujukan kepada satu orang laki-laki. Uniknya bahasa Arab seperti itu. Satu orang itu memiliki arti sendiri, dua orang juga memiliki arti sendiri, tiga orang dan jamak atau lebih itu juga memiliki arti sendiri. Nah, di sini ringkasnya fi'il itu dalam bahasa kita disebut kata kerja. Yakni menunjukkan waktu terjadinya sesuatu perbuatan atau suatu perbuatan pada masa lampau, ya kataba, kemudian masa sekarang, yaktubu, bisa juga nanti berarti yaktubu itu masa akan datang, terus kemudian uktub, ya, untuk masa yang akan datang. Ini yang fi'il. Kita lanjutkan nanti ciri-cirinya setelah ini. Nah, kalau tadi kita udah mengetahui dari ciri-ciri isim. Nah, sekarang ciri-ciri atau tanda-tanda dari fi'il. Ya, ada 4 di sini tuliskan. Yang pertama, diawali lafadz qad. Ya, setiap kita membaca Al-Quran ya, itu pasti banyak kita jumpai kata qad. Kalau di sini dalam surat Al-Mu'minun
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Ya. Qad berarti kata setelahnya ini disebut fi'il atau kata kerja. Kemudian yang kedua, diawali huruf sa atau sin. Nah, sini contohnya sa'urhiquhu sa'uda. Sa'urhiquhu sa'uda. Nah, di sini afan ya, ini salah tulisannya. Harusnya shad ketulis obot. Nanti dibetulkan. Dan di surat Al-Mudassir ya. Nah, di sini berarti isim kata setelahnya, setelah sin berarti dia adalah fi'il ya. Sa'urhiqu. Nah, haknya ini bukan. Haknya ini nanti masuk dhamir. Lanjut berikutnya, ciri yang ketiga yakni diawali huruf saufa. Di sini di surat At-Takatsur ayat 4, contohnya summa kalla saufa. Saufa ta'lamuna. Ya, saufa ta'lamuna. Nah, berarti kata setelah saufa berarti ini adalah tanda atau disebut dengan fiil. Yang keempat berakhiran dengan ta'nis sakinah atau tak sukun. Namanya ta'nis sakinah. Ini menunjukkan bahwa fiil setelahnya fiilnya fa'ilnya adalah perempuan ya. Contohnya sebentar. Infatorot. Infatorot. Idza sama'u fatorot. Nah, di sini kita lihat kata infatorot. Itu berarti dia adalah fi'il karena diakhiri oleh ta'nis sakinah. Di surat Al-Infitar ayat 1. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada sedikit catatan. Sin menunjukkan waktunya dekat. Misalnya Sa'adhabu ilal madrasati. Saya akan pergi ke sekolah. Berarti waktunya dekat itu misalnya 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Nah, kalau yang ini saufa ini menunjukkan waktunya itu agak lama, jauh ya. Seperti di sini ya. Kelak kalian akan mengetahui. Jadi kelak di sini itu nanti ketika kita di akhirat. Terus kemudian untuk mengetahui fiil bisa diperoleh melalui 2 cara. Yang pertama dilihat dari artinya ya. Kalau ada Al-Quran perkata itu bagus ya. Kalau nggak ada berarti yang terjemahan. Nah di situ itu dilihat dari artinya dia menunjukkan kata kerja. Contohnya ini ya. Yaqra'u sedang membaca. Yaktubu sedang menulis. Kemudian melalui 4 tanda yang telah disebutkan. Selain 4 tanda di atas tadi, apakah ada tanda lain? Ada ya, ada tanda lain, cuma di buku ini tidak dibahas. Nanti kita bahas pas masuk ke dalam praktek mencari isim dan fiil dalam Al-Quran. Nah ya, sekarang kita masuk ke kemarin itu sampai surat apa ya? Masih huruf ya Umi ya? Di surat An-Nas itu masih huruf ya? Ya. Iya, Ustazah. Kembali lagi ke Anas ya. Kita lebih lagi insyaallah. Nah, taib. Siapa yang pertama? Tafadhol Umi, silakan dibuka mic-nya. Umi Rini. Kita cari di sini kata yang menunjukkan isim dan fiil di ayat pertama. Mas. Ini dibuka mic-nya coba Om ini. Ya. Belum. Belum.
Pojok kiri. Belum kebuka. Afwan saja, beliau masih baru buka Zoom Ustazah. Ya, Masya Allah. Semoga Allah mudah. Amin. Pojok kiri, pojok kiri sebelah. Kalau di tempat Anda itu pojok kiri. Kalau di tempatnya mungkin pakai laptop atau apa ya, Om? Ya pakai HP saja. Salah bahasa. Kita sambil menunggu Umi Rini, kita ke Umi Citra dulu. Ya, Baik, Umi. Ustazah, insya Allah. Ya, baik, Wow. insya Allah, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ah, yang fiil ya, Ustazah. Fiil apa isim dulu, Ustazah? Fiil boleh, isim boleh. Jadi setiap kata ini dicari apa dulu boleh. Misalnya fiil, terus kemudian isimnya boleh. Oh, baik. Bismillah. Kalau untuk kul itu Fiilnya, katakanlah berarti fiilnya kata kerja ya, Ustazah. Kul. betul, iya. Salah satu tanda yang kita tidak ada di kitab tadi ini ya, dia berakhiran sukun. Itu boleh ditambahkan ya, ditambah tambahan catatan di kitab masing-masing atau buku catatannya, ditambahi ciri-cirinya salah satunya diakhiri dengan tandanya sukun di akhir hurufnya. Naam, ahsan. Ya, ini kul ini termasuk fiil, ciri-cirinya dia mengandung kata kerja ya, katakanlah kata kerja perintah. Tapi berikutnya Umi. Ke Ustazah. Ya, Umi Citra masih? Masih lanjut saya, baik. Ya, A'udzu Heeh. itu berlindung ya, Ustazah. Itu kata sifat ya, Ya. Ustazah. Ini sama dengan tadi kata kul fiil ya. Oh, Heeh. fiil juga nih, Nah, Ustazah. ini boleh dicatat juga ya. Ciri yang Dilihatnya dari berikutnya. apa, Ustazah? Nah, di sini diawali dengan huruf mudhora'ah. Namanya hamzah, di sini huruf mudhora'ah. Biasanya huruf mudhora'ah ini menjadikan ciri dari fiil mudhari. Nanti kita belajarnya di pembagian fiil ya. Karena di sini kita udah masuk untuk mencari fiil, maka kita jelaskan sedikit. Ya, salah satu huruf mudhora'ah ini hamzah. Ya, hamzah, kemudian nun, terus kemudian hamzah, nun, ta, dan ya. Hamzah, nun. Jadi ada 4 huruf mudhora'ah yang itu nanti menjadi ciri dari sebuah fiil. Ya, salah satunya tadi itu kita di sini hamzah. Naam, Hasan. Baik, lanjut Umi. Berikutnya apa lagi? Setelahnya, Umi Citra. Binas, manusia itu kata bedak. Suaranya di tempat anak putus. Coba diulang lagi Umi. A'udzu birabbin nas, nas manusia benda ya, Ustazah. Ya, Anas ini benda sebelumnya kata apa? Robbi, ya. Nah, ini kalau Robbi ini termasuk dari apa? Isim atau fiil atau huruf? Oh, di tempat Anas suaranya kok hilang ya? Ya, ya hilang. Kayaknya mental beliau Ustazah. Oh iya. Oh iya, Darullah. Nah ya, Umi Citra. Ustazah terpental. Ya. Umi matiin aja kameranya. Umi kameranya Oh, iya, matiin. baik. Semuanya Baik. bagus ya. Untuk nas kata benda, Ustazah. Ya, isim ya. Berarti di sini ada 2 isim, ada 2 fiil di ayat yang pertama. Yang fiil adalah kul dan a'udzu, kemudian isimnya ada di kata Robbi dan An-Nas. Kenapa Robbi dikatakan isim? Karena dia didahului apa? Huruf? Lam sukun ya. Sukun. Bukan. Ini huruf apa? Huruf jar, ba ya. Bi. Nah, di sini ini 2 kata. Huruf bi dan robbi ya. Jadi di sini dikatakan isim karena dia memiliki ciri didahului oleh huruf jar. Kemudian ciri yang kedua dia berharokat kasroh. Ya. Oh, Masya Allah. Nah, terus kemudian kata anas di sini kenapa isim? Cirinya apa Umi? Coba disebutkan. Anas karena Didahului. didahului hamzah. Didahului alif lam atau dia dilekati oleh alif lam ya. Alif lam. Oh, Kemudian yang kedua, ciri yang kedua dengan harokat kasroh.
Oh, Masya Allah. Iya, Seperti Ustaz. itu. Jadi dua isim ini memiliki dua ciri. Jadi kita harus sebutkan supaya apa? Supaya kita eh, apa namanya cepat lebih mengingat lagi gitu ya. Oh ternyata ciri isimnya di sini tuh disebut isim kenapa? Karena untuk Anas ini dilekati oleh alif lam, kemudian dia berharokat kasroh. Itu ya Umi ya, Insyaallah. Barakallah fikum Umi Citra. Baik, kita Barakallahu fiik, Ustaz. Ya Om. selanjutnya ke Umi Novida. Baik Ustazah, saya Iya. Ustazah. Ayat 2 ya, silakan. Maliki, Mm-mm. dia itu menunjukkan kata sifat ya Ustazah, raja. Raja. Iya, berarti apa? Isim atau fiil? Fiil ya Ustazah. Hmm? Nah, ini satu lagi untuk kita ketahui bahwa yang berharokat kasroh itu cuma ciri dari isim. Adapun fiil, dia tidak akan pernah berharokat kasroh. Oh iya Ustazah. Nah, dia itu boleh dicatat lagi untuk kita ingat-ingat. Jadi ciri dari apa namanya untuk fiil itu dia tidak pernah berharokat kasroh. Nah, di sini berarti Maliki termasuk isim ya Umi ya. Cirinya harokatnya Kasroh. kasroh. Taib. Terus ada lagi Anas. Anas isim Cirinya karena diawalin alif lam. nah, bidukhuli alif walam. Terus Akhir huruf kasroh. iya, kemudian dia berharokat kasroh. Taib. Mumtazah barakallahu fi. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Berikutnya nomor 4. Umi Ning silakan. Umi Ning. Kak. Mic-nya terbuka. Ya. Ilahi isim Iya, karena isim berharokat kasroh. Masya Allah. Naam. Kemudian yang kedua, Anas isim isim ada juga. alif lam sama berharokat kasroh si. Mumtazah, Masya Allah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Baik, kita lanjut ke ayat yang keempat. Silakan, Umi. Iya. Umi. Umian Ustazah. Ya, Umi Hani silakan. Min syari. Minnya huruf jar berarti apa tadi huruf jar? Fiil ya. Kalau huruf jar berarti Isim kata ya. setelahnya isim. Iya ya. Berarti yang mana yang isimnya? Ming. Syarri ya. Kalau min huruf. Oh, Ming syarri. Berarti yang menjadi isim itu apa kata? Syarri ya. Syarri. Cirinya Al waswas isim karena ada alif lam alnya. iya, terus Al waswasi sama isim juga. Sil. Waswasil isim. nah, iya. Honnas itu sama juga apa namanya isim juga. Manusia benda. Kemudian ada kasroh berharokat kasroh. Iya, Mumtaz, Masya Allah. Betul ya, itu tadi. Min syari dikatakan isim syarinya karena didahului oleh huruf jar, kemudian dia juga berharokat kasroh. Al-waswasi, dia dikatakan isim karena diawali dengan alif lam dan berakhiran kasroh. Kemudian al-khonnas dikatakan isim, dia dilekati oleh alif lam dan berakhiran kasroh. Barakallahu fiik. Baik, kita masuk ke ayat kelima. Silakan berikutnya Umi Yayan. Barusan Ustazah udah Umi Yayan yang ayat keempat. Oh tadi Umi Yayan? Ya. Ini yang belum tadi. Udah yang barusan mengsyaril waswasil khannas. Oh ya, Umi Hani ada? Ya itu saja. Saya Ultinda Ustazah. Saya Ustazah. Ultinda sekarang. Bunda Heni dulu Saya- belum Umu Kenta. Oh, Barusan. silakan. Saya Ustazah. Iya, Umi Hani Saya kelewatan kelewat, ya. Ya, saya Ustazah. Mohon izin. Iya, Umi silakan ayat kelima. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi ini termasuk
yang jadi kata penghubung ya Ustazah. Orang-orang yang Ya, nah menjadi ini untuk alladzi ini namanya isim ya. ya isim Ustazah, kemudian Mm-mm. yuwaswisu ini yu diawali. Jadi ini fiil Ustazah, yu. Nah, iya ahsan. Kemudian fi ini ada huruf jernya, berarti suduri dan juga berakhiran kasroh ini isim Ustazah, suduri. Ya, Masya Allah. Kemudian annas ini isim Isim, naam. ya. Terus Iya. sebelumnya diawali dengan alif lam samsiah saja annas. Dan Lam diakhiri alif dengan ya. iya. Baik, Masya Kemudian juga Allah. berakhiran kasroh saja. Masya Allah, barakallah fikum ya. Di sini yang perlu menjadi intibah di sini ya kata alladzi. Nah, ini nanti masuknya kita belajar pada apa namanya isim yang mabni, namanya di sini isim isyarah ya alladzi. Nah, di sini Ya, namanya saja isim isyarah. Nah, untuk yuwaswisu di sini termasuk fiil karena di sini ada huruf mudharaahnya ya, ada huruf ya-nya. Terus kemudian suduri di sini juga isim karena diawali oleh huruf jar dan berakhiran kasroh. Kemudian an-nasi dikatakan isim karena dilekati oleh alif lam dan berakhiran kasroh. Barakallahu fiik Umi Hani. Berikutnya kita ke Ukti Baik, terima kasih saja. kembali kasih. Ya Ukti Indah, silakan ayat ke-6. Baik. Al-jinnati ini termasuk ke dalam isim karena diawali huruf jar, kemudian berawalan huruf alif lam, dan kemudian berakhiran kasroh. Kemudian wan-nasi ini juga an-nasi ini adalah isim karena dia berawalan alif lam dan kemudian berakhiran kasroh. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Umahat, Ana izin 2 menit sebentar ya. Baik, Ustazah. Pindah minnya dan wanya belum. Tadi pindah ya. Ya. Kurang satu lagi. Silakan. Saya ya saja. Tadi sudah selesai ya pindah tadi. Kenapa? Iya, yang tadi saya bilang min al-jinnati wan-nasi. Iya, yang min iya. Jadi, sudah kan Ustazah? iya, wanya termasuk huruf ya. Nanti Wanya an-nas. termasuk huruf ma'an ya. Iya. Baik. Nah, barakallahu fiik, Masya Allah. Oke, Kita lanjut ke surat berikutnya, yakni surat Al-Falaq. Silakan Umi ini tafadholi di ayat pertama. Ya. Kul termasuk fiil, mauzu fiil, robbi isim karena didahului dengan huruf jar dan diakhirin dengan kasroh. Al-falaki al-falaki didahului dengan lam alif qamariyah, ya, kemudian diakhiri dengan kasroh. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, sudah benar ya tadi itu, Masya Allah. Kita lanjut ke berikutnya, Umi Aryati ya, ayat 2. Ya, min syarri ma khalaqa. Min itu huruf jar ya. Nah, jadi syarri berarti isim. Iya, Masya Allah. Ma khalaqa juga isim karena didahului oleh huruf jar. Sebentar, bukan. Yang ma ini apa? Huruf ya? Iya, dia termasuk walaupun satu huruf ini dia termasuk isim, Umi. Isim juga ya. Masuknya nanti dia itu di isim mausul sama kayak alazi tadi ya. Jadi yang seperti isim mausul terus itu memang ada yang terdiri dari satu huruf seperti ini ma. Nah, kemudian kalau khalaqa coba kita lihat di sini adakah dia ciri-ciri dari isim? Enggak ada. Jadi Tidak berarti ada. fiil. Berarti fi'il ya. Kita lihat itu artinya kan dia
ciptakan ya. Ini menciptakan kan. Nah, jadi di situ ada makna apa? Kata kerja ya. Ya. Nah, barakallahu fiik, Masya Allah. Baik, kita berikutnya ke ayat ketiga. Silakan Umi Heni. Umi Heni. Oh, Umi Heninya ada 2 ya di sini. Umi Heni Aun. Iya, Umi Heni Aun katanya menyimak tadi. Umi Oh, Heni. Yang satu Heni Lis, yang satu Heni Aun Ustazah. baik. Boleh Umi Heninya dikasih apa namanya? Baik, Mic ya. Umi ya. Baik, Umi. Baik, Ustazah. Fadhil Indah. Kita ke Umi Eyang Endro. Eyang Endro ayat 3. Mic-nya masih ketutup, Eyang. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa huruf ma'ani min huruf jar. Jadi bertemu terakhirnya kasroh. Jadi isim. Nah, terus berikutnya. Ghasiqin. Nah, Ghasiqin itu isim. nah, cirinya apa, Eyang? Ya. Ciri-cirinya ghasiqin. Ciri-cirinya adalah tanwin di huruf ko. Iya. Terus kemudian idza. Iza ini termasuk huruf. Nah, iya huruf ya. Terus kemudian satu lagi. Waqab itu adalah fiil. Nah, baik, kita lanjutkan berikutnya. Ayat keempat. Nomor 12 ya. Umi Sri. Ya Ustazah. Iya, Umi Sri silahkan. Ayat 4, ayat 4. Iya. Wa huruf Naam, Hasan. artinya wa dan min jar huruf ya. Ya, sari isim ditunjukkan dengan kasroh, didahului oleh jar, diakhiri dengan huruf kasroh. Yo saja. Hasan, lanjut Umi. An-nafasati lam komaria lam samsiah diakhiri dengan huruf kasroh menunjukkan isim. Iya. Fi di dalam fil jar. Nah, huruf jar. Al-uqadi lam komariah diakhiri dengan huruf kasroh menunjukkan kata isim atau kata benda. Nah, ya santi barakallahu fiik, Masya Allah. Tayyib. Nah, di sini silakan selanjutnya nomor 13. Umi siapa nomor 13? Tidak ada ya? Menyimak Ustazah Bunda Rosi tadi. Oh, baik. Umi Rini ya tadi yang belum ya? Umi Rini? Ya, Ustazah. Ya, Ustazah. Mohon Silakan, bimbingannya ya. Saya baru. Ayat 5. Nah, Umi silakan. Wamin, wanya jar. Artinya kan Wanya bukan huruf jar di sini. Wanya ini nanti kita bahasnya di huruf athof ya, tapi cukup dibilang huruf saja tidak apa-apa. Kemudian kata min. Min di sini jar ya Om. Iya, Ya, betul. Huruf jar ahsan Umi. Nah, lanjut berikutnya. Ria di sini berakhiran kasro, artinya isim. Nah. Hasidin di sini ada tanwin, berakhiran tanwin, isim. Nah. Iza jam ini jar ya, artinya kemudian ya. Nah, di sini iza huruf ya.
lalu hasad Iya. fiil ya. Betul nggak Iya. Ustazah? Sada ahsanti, Masya Allah. Sada termasuk dari fi'il ya. Masya Allah, Fiil ya. barakallahu fiik. Baik. Ini sudah Afwan semua Ustazah, belum? baru masuk ini, baru belajar. Masya Allah, barakallahu fiik. Yasara laki. Semoga Allah mudahkan ya Umi ya. Jazakallah Baik, ada yang khairan. belum? Siapa yang belum kira-kira? Ada semuanya ya? Baik. Kalau sudah semuanya, ada yang ditanyakan tentang pembahasan ciri dari fiil sama isim tadi? Silahkan yang mau bertanya. Saja. Baik, iya. Lah Ya. baik, silakan Umi. Untuk diperjelas saja tadi di surat Anas tadi alazi dikatakan sebagai kata isaroh atau kata tunjuk atau mausul, kata sambung. Alazi. Di sini nanti kalau aladzi di situ masuknya ke isim mausul, Umi. Mausul ya. Oh baik. Mausul. Jadi Nanti kata sambung. iya, pembahasannya isim mausul nanti itu sekitar mungkin 5 halaman lagi kali ya. Tapi termasuk kelompok isim mereka. Betul, iya termasuk kelompok isim. Oh, baik. Saya kira saja. Wa jazakillah khair. Isim yang mabni, artinya dia tetap keadaannya, Ya. tidak berubah-ubah ya. Beda Baik. dengan nanti pembahasan isim orang. Ada lagi Baik. silakan Umi. Ana Ustazah izin. Ustazah kalau Iya. untuk isim tadi nggak cuman kasrotain, Ustazah? Apa Iya, cuman kasrotain? maksudnya tanda-tandanya ya. Ciri-cirinya. Iya. Bisa berupa dhammatain, bisa Heeh. kasrotain, bisa Bisa fathatain. fathatain. Oh Nah, ya baik. itu semua Ya, yang bertanwin, nah itu ya. Itu Iya. termasuk dari ciri dari isim. Isim. Baik, syukran Ustazah, jazakillah khair. Wa iyaki. Mak, Baik, izin ada tanya lagi? aja. Nah, Untuk tafadhol. Nasoro, pertolongan. Nasoro apa nasron? Nasron, kalau nasron kan tanwin berarti kata benda ya Ustaz ya. Isim Ustaz. Iya, betul. Kalau nasoro itu fiilnya. Oh iya, jadi fiilnya Iya. nasoro ya. Nasoro Baik, Ustaz. fiilnya, nasron masdarnya biasanya ya. Isimnya. Jadi menjadi nasoro ya Ustaz. Iya, pertolongan nasoro. Nasru nanti beda lagi. Ini ya surat ini ya, surat An-Nasr ya. Iya, Nah, An-Nasr itu. Ya, nah seperti ini nanti insya Allah kita ini ya. Enggak apa-apa, hari ini kita latihan dulu, kita cukupkan materinya untuk fiil dan isim kita. Sekarang praktek dulu aja ya, biar makin mungkin. Baik, kita masuk ke Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Kita kembali lagi ke setelah Umi ini tadi nomor 2. Umi Citra. Iya, Umi Citra Iya, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kul termasuk fiil. Karena Nah, ada harakat sukun. mm-mm. Kemudian huwa itu apa tadi Ustazah? Nah, Huruf ini huwa ini Mm-mm. termasuk dalam isim, maknanya atau artinya dia ya. Ini namanya isim, nanti masuknya ke isim domir. Masya Allah. Nah, isim domir nanti kita akan belajar 14 macam isim domir. Ya, dari kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Nah, kalau kata ganti orang pertama ini ada 2, nanti kita belajar di sana. Kata ganti orang kedua nanti itu ada 6. Kata ganti orang ketiga ada 6. Kelihatannya banyak sekali gitu. Masya Allah, iya. Mudah untuk dihafalkan ya. Insya Allah mudah dihafalkan. Ya, huwa termasuk di sini dari isim domir. Isim domir. Iya. Kemudian Allahu adalah fiil. Allah, lafadz Allah. Ayo, ada ciri apa sih Tumi? Ada, oh iya, tapi kan dia nggak ada kasroh, Ustazah. Iya, ada Islam Umi. Oh, jadi tetap isim ya Ustazah ya? Betul. Jadi ciri-ciri yang telah kita sebutkan ada berapa tadi? 4 atau 5 ya? Nah, itu jika ada salah satunya terdapat dalam suatu kata, maka itu termasuk di dalamnya.
Oh, saya pikir harus dibarengi dengan kasroh, Ustazah, diakhiri. Ya, tidak harus Umi, tidak harus. Oh, iya, iya, iya. Afwan. Ya, ya. Harus dibarengi dengan kasroh. Apabila cuma satu kata itu isinya cirinya cuma satu, yakni dilekati oleh alif lam, ya. Nah, ini lafzul jalalah itu dikatakan isim, ya. Jadi tidak harus ada apa namanya kasroh. Dua ya, nggak ada satu cirinya harus dua. Salah satu ya Ustazah ya, cirinya termasuk isim ya. Iya. Ada yang nanti itu satu kata itu memiliki 3 ciri malah, ya. Misalnya ada dilekati dengan alif lam, terus kemudian dia didahului oleh huruf jar, kemudian dia berakhiran kasroh. Nah, itu termasuk 3 cirinya Isim. terkumpul dari situ. Oh iya iya. Yes. Ya, Iya. paham insyaallah. Kemudian ahadat masuk isim juga Ustazah. Iya, ahadun termasuk isim karena ada domatain di akhir. Ya, betul ya. Masya Allah. Ini karena dia bertanwin. Sekarang Ustazah, jazakallah khair. Jazakallah khair. Baik, berikutnya silakan Umi. Siapa? Nomor 3. Umi Novida. Baik. Allah isim. Nah. As-Somad itu fiil ya Ustazah. As-Somad coba. Dalam alif isim juga Ustazah. Iya, sama-sama isim ya. Jadi di ayat kedua ini sebenarnya dari isim. Lafat Allah dan As-Somad. Iya Ustazah. Nah, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya ayat 3. Umi. Ya. Iya. Lam huruf. Iya, lam huruf. Nanti masuknya kita belajar ke huruf penjazm yang menjazmkan fiil. Ya. Terus yalide fiil, Ustazah. Fiil, mumtaz. Ahsan Umi. Wa juga huruf, lam huruf. Yulade fiil. Iya, nah betul ya, Masya Allah. Nah, jadi lam ini termasuk juga huruf. Nah, fungsinya dia huruf menjazmkan fiil setelahnya, ya. Nah, fiil setelahnya ini nanti masuk ke dalam fiil mudhari. Pembahasannya di fiil mudhari karena huruf lam ini sebagai salah satu ciri bahwa kata setelahnya adalah fiil mudhari. Ya, fiil mudhari itu kata kerja atau kalimat yang mengandung makna kegiatan yang memiliki apa namanya rentan waktu ya. Nah, barakallahu fiik. Kita ke ayat ya. Umi Heni? Ya, Umi saja. Iya, Umi Baik Heni. saja. Walam ya, ini berarti ke surat Al-Kafirun saja. Masih Al-Ikhlas yang ayat 4. Oh, walam yakul lahu ya saja. Wa itu huruf, lam juga huruf, ya yakul lahu. Ini ada iya berarti dia fiil karena nanti ke mudhorik. Iya. Nah, yakun ini sendiri, lahu sendiri ya? Ya, lahu ini la sendiri, hu sendiri ya Ustazah. Iya, nah ini termasuk naam. Ya, la huruf, kemudian hu-nya kata ganti orang atau domir. Masuk isim domir, naam. Hasan. Ya. Lanjut. Kufuwan ini isim, ahadun isim. Karena ada tanwinnya. Nah, mumtazah, Masya Allah. Barakallahu fiki Umi Hani. Terima kasih Ustazah. Malikas, kita lanjut ke ayat surat Al-Masad ya. Berikutnya setelah Umi Hani, Umi Ayan. Umi Ayan ada? Umi Ayan mungkin lagi di belakang. Ada. Surat apa Ustazah? Masad Umi. Surat apa? Al-Masad. Sabat sudah. Al-Ahad. Tabat siada adil. Tabat kata kerja ya? Fiil ya, fiil. Iya, fiil atau kata kerja. Cirinya? Tak ada taknya ya. Tabat.
Cirinya Ada ada ta'nis sakin atau tak sukun. Kalau masih belibet ngucapin ta'nis sakinah, boleh ada tak sukunnya gitu. Terus kemudian ada apa ya? Ya ada isim ya. Isim ya, yada itu isim. Abi adalah fiil juga. Abi kasroh. Kata ganti ya. Abi itu apa artinya? Apa ya? Ayah. Ya berarti isim domir ya. Abi bukan isim domir, isim. Isim aja. Lahabiu kata kerja lah. Fiil ya. Lahabi. Nah, di sini tanwin. Apa ciri dari? Fiil. Ciri tanwin ada isim. Isim ya, ciri dari isim. Nah, kemudian watab. Watnya huruf. Oh, nyap. Tabba. Fiil. Iya, nah. Ahsan. Ya, itu tadi ini di ayat di surat Al-Masad ya. Tabat di situ fiilnya, kemudian yada di situ isim. Ya, awalnya itu dia yadani karena dia sebagai mudhof maka nunnya hilang. Insya Allah nanti akan kita bahas juga. Maka di sini yada. Sepintas memang kita kalau tidak dilihat dari artinya, kita belum mengetahui artinya kayak fiil ya. Tapi jika kita lihat artinya kedua tangan berarti itu adalah kata benda isim ya. Terus kemudian di sini abi ini awalnya abu, dia termasuk nanti kita pembahasannya di af'alul khamsah, isim-isim yang 5 yang ketika dia majrur dengan ya. Nah, di sini setelah ba ini hurufnya ada ya ini abi gitu. Jadi kalau dalam rasm di sini tidak tertulis ya karena dia majrur makanya dia majrurnya dengan ya untuk asmaul khamsah. Insyaallah nanti kita akan bahas. Kemudian lahabin, nah di sini juga sebagai mudhafun ilai dia kasrah ya. Kemudian watab. Nah, watab di sini adalah wawunya huruf, kemudian tabatnya adalah fiil. Fiilnya nanti bahasanya di fiil madhi. Barakallahu fiik. Kita ke berikutnya. Lanjutnya saya Ustazah. Ya, silakan. Baik. Ma ini tadi isim isyarah ya Ustazah masuk. Ma itu masuknya nanti banyak ya. Jadi ma itu ada mausulah, kemudian manafiyah. Nah, kalau di sini huruf namanya manafi ya. Untuk menafikan manafi. Tetap dia masuk dalam huruf ukti. Huruf ya. Lanjut agna. Baik. Agna di sini berarti fiil ya. Nah, fiil. Mumtaz. Kemudian anhu tadi an ini di sini kan adalah huruf jar, maka hu-nya di sini adalah isim domir ya Ustazah. Mumtaz. Naam. Kemudian berikutnya ma. Ma lagi di sini berarti huruf juga, tapi huruf apa ini Ustazah? Kan di sini maluhu itu satu kata. Ya. Oh, baik. Satu kata, Maluhu. Berarti kalau maluhu dia dari malun, kemudian beridhofah dengan hak domir ya. Maka di sini termasuk isim. Isim. Kemudian haknya di sini juga isim domir berarti ya Ustazah. Domir. Nah, terus kemudian wa? Wa di sini huruf, tadi huruf ma'ani, kemudian dan ma? Ma di sini ini baru yang huruf seperti entah apa anafi atau manafi atau mausulit ya Ustazah. Ini nanti masuknya dia huruf tapi huruf masdariyah. Oh baik. Oh macam-macam ya Ustazah ma ini. Betul, iya. Ma itu jenisnya macam-macam sekali. Nanti kita lihat tinggal konteks kalimatnya itu setelahnya apa. Nah, itu ya pentingnya untuk mengetahui i'rab itu kalau untuk baca baca Al-Qur'an itu lebih kita paham ini maknanya. Insya Allah seperti itu. Terakhir kasaba. Kasaba berarti fi'il ya Ustazah. Iya, fi'il ya, fi'il. Nah, jazakillah khairan katsiran Ustazah. Jazakillah khair. Baik, Masya Allah. Sampai ayat 2 dulu ya Ummahat karena waktunya sudah habis.
Insya Allah kita pekan depan lanjutkan. Nanti tolong Uktinda ketika membuat ini, ini di apa namanya? Sampai ayat ini gitu ya, untuk mengingatkan kita. Jadi Oh, nanti baik. kita lanjutkan di praktek di ayat ketiga di pelajaran selanjutnya. Tetap nanti kita bawa ya yang udah kita belajari, misalnya huruf, fiil, isim, itu tetap kita bawa walaupun kita udah masuknya misalnya ke pembahasan af'alul khamsah gitu. Tetap kita bawa insya Allah. Baik, Jadi Cik. supaya tidak lupa untuk yang udah kita pelajari. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dijauhkan Amin. dari segala ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma Amin. inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfi minkun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fi usbu'il qadim ta'ala. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran, Ustazah. Jazakallahu Ustazah. Terima kasih, Ukti Indah. Sama-sama. Assalamualaikum.